Pemirsa, kenaikan gaji hakim apakah nanti akan berdampak positif terhadap kualitas kinerja pengadilan dalam menyidangkan kasus akan lebih maksimal? Untuk membahasnya kita telah tergabung sambungan daring dengan mantan hakim Kang Asep Iriawan. Langsung saya sapa, selamat sore Kang Asep, sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Mohon maaf, nampaknya masih Ya, belum di selamat sore. unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arinov. Baik, gagah sekali nampaknya banyak kostum Anda sore ini Wah, bersama kami Newsroom. Saya ingin pinjam sehari. Kang Asep, ya, tadi kami juga sempat memutarkan tentunya ya perspektif dari ya, Pak Presiden kenapa kemudian mempertimbangkan kenaikan gaji. Tentu kita sudah putarkan statement tersebut dan minta perspektif Anda sore ini. Respon Anda dulu terhadap wacana kenaikan gaji ini ya. untuk hakim. Semua orang pasti pengen gajinya besar. Cuman Oke. ketika gaji besar harus ada ukurannya. Satu itu, ya pastilah itu. Kedua, nah sekarang kalau gaji sekarang dinaikkan sekarang, ya di mana hakim sedang terpuruk dengan kasus-kasusnya, itu kebijakan yang terburu-buru. Oke. Alasannya kenapa? Hmm. Ya, terburu-buru lah itu. Kok ibarat orang ngasih martabak ya, sementara dia belum martabat, kelakuannya masih maksiat. Nah, harusnya tunggu dulu. Nah, kenapa? Kan tugas hakim itu menegakkan hukum dan keadilan. Itu di konstitusi loh. Oke. Nah, sementara kita lihat kemarin kejadian si Rika Jarot tuh, 1 triliun, kemudian 2 triliun, 3 triliun, 50 kilo. Kemudian si Nuradi sebelumnya itu di Mahkamah Agung, belum beberapa hakim agung yang di kasus. Nah, kemudian kasus di PN Pusat kemarin yang kasus Mois itu kan, yang hukumannya kita bahas. Nah, selama mereka belum ada perkara lain. Nah, selama mereka belum ada tindakan dari hakim-hakim yang kebijakan Mahkamah Agung sekarang baru diturunkan, ya artinya kinerja belum nampak, harusnya Presiden jangan dulu memberikan PHP kepada para hakim, tunjukkan dulu kinerja. Nah tadi, jadi penghasilan itu harus berbasis kinerja. Kalau sekarang kinerjanya masih terpuruk dan masyarakat tidak percaya, kemudian penghasilannya besar, itu saya kira hanya angan-angan gitu. Tidak hanya angan-angan, itu hanya PHP gitu. Dan itu Oke. membahayakan. Karena apa? Karena hakim itu menegakkan hukum dan keadilan, bukan membalikan hukum. Penegak hukum yang sekarang faktanya kemarin kan membalikan hukum dan cari penghasilan. Dan ingat, sering saya katakan, gaji itu tidak berbanding lurus dengan kinerja. Ya, ini masalah integritas. Integritas tidak bisa dinilai dengan harga. Tanya hakim-hakim yang sekarang akan turun kebijakannya Pak Narto ketua MA tuh, yang akan berjalan di Juli, itu hakim-hakim kelas wahid, orang-orang yang tidak kenal duit. Nah, harusnya tunggu dulu mereka mengadili perkara-perkara besar, termasuk mengadili tadi si Rika Rakobja bandingnya, ya waktu ketemu ketua bandingnya atau wakil ketua pengadilan tingginya. Kemudian hakim-hakim yang ditangkap oleh kejaksaan, beberapa masalah-masalah besar yang triliunan tangkap oleh kejaksaan, kita tunggu kinerjanya para hakim yang akan datang yang kurang lebih bulan Juli ini akan melaksanakan tugas gitu kan. Jadi kalau sekarang kenaikannya karena tadi pernyataannya Presiden udah capek-capek terus dilepasin, lah jangan-jangan ini kejadian lagi kan. Tapi coba dulu nih kayak hasil kejaksaan yang akan dikatakan ke pengadilan, nanti gimana? Kalau pengen hukumannya berat, tunggu nih hakim-hakim yang akan melaksanakan bulan Juli. Maka saya bilang tadi, terburu-buru kebijakan dengan dasar, kalau lihat pernyataan tadi, minta ke Menteri Keuangan, suruh nyari dari anggaran lain. Katanya berdasarkan, ya polisi capek-capek, hukumannya ringan. Jadi harus berbasis kinerja, ada ukurannya, parameternya. Ya kalau sekarang hanya berdasarkan lihat nih ringan-ringan, ya sekali lagi, kalau sekarang ringan-ringan dan dikasih uang, seperti bansos tuh kan, orang lebih males. Lebih males, lebih bahaya lagi ketika gajinya naik, walaupun yang gajinya 280% itu terpencil, justru akan menaikkan transaksional. Itu yang bahaya gitu kalau terburu-buru kebijakan tanpa melihat dulu hasil kerja hakim-hakim yang akan diturunkan dulu Jakarta dulu kan. Lihat dulu nih hakim-hakim yang di Jakarta yang akan melaksanakan Juli, ya kinerjanya. Tapi kalau suara asosiasi para hakim di sejumlah akar rumput, bagaimana Kang Asep suaranya? Apakah setuju Ya dengan kalau semua pun kebijakan jangankan terburu-buru para ini? hakim, semua pun kalau gajinya gede pasti seneng kan. Tapi masalahnya bukan senang atau tidak senang, karena mereka tugasnya kali dua kata di konstitusi, menegakkan hukum dan keadilan, bukan membalikan hukum atau mencari penghasilan. Ya tadi dikasih martabak untuk bermartabat tapi maksiat, itu yang nggak boleh. Siapapun kalau gaji naik, termasuk saya Anda pun pasti kan seneng. Masalahnya kinerjanya belum tunjukkan, sementara kasus kemarin belum selesai kan. Kita belum jelas si Rika diputus berapa, si Nuradi juga ringan, beberapa kasus lagi kita nunggu yang kemarin ketangkap itu hakim 60 miliar dengan rombongan para pengacaranya, itu belum nampak. Justru kita akan lihat dulu kinerjanya. Kalau kinerjanya ya oleh hakim-hakim yang baru turunkan kebijakan oleh Pak Narto, sekian ratus hakim diturunkan di Jakarta dan beberapa kota besar, itu bagus, masyarakat puas. Saya kan jangankan 280%, 1000% saya setuju, tapi tunjukkan bahwa mereka penegak hukum yang menegakkan keadilan sesuai Pancasila. Keadilannya ya
ya Baik, bermartabat gitu ya, bukan Kang Asep. bermaksiat, apalagi biadab. Kang Asep, sembari mungkin kita putarkan, kita siapkan grafis begitu ya. Kami punya grafis Ya, soal PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan fasilitas hakim yang berada di bawah ya, MA, Kang Asep. Besaran gaji hakim yang dibagi menjadi 3 kelompok. Anda mungkin bisa melihat di layar Anda juga ya, begitu ya. Kita lihat untuk masa kerja 0 sampai 1 tahun nih Kang Asep, dari 2,7 sampai 3,8 juta. Kemudian ada masa kerja 2 hingga 3 tahun, 2,8 juta hingga 4 juta 2.700 Kang Asep. Ada 4 hingga 5 ya, tahun, 2,9 juta hingga 4,1. Ini idealkah ya. bagi seorang hakim mendapat nominal ini? Kacamata Anda? Nah, Bagaimana? gini, makanya ada kesalahan harus dipahami. Ada gaji sama tunjangan. Justru Oke. kalau yang tidak ditampakkan itu tunjangannya yang lebih besar. Apa gajinya mengecil ikut sama-sama dengan pegawai negeri yang lainnya yang tidak 18 tahun tidak naik. Oke. Justru kalau Prabowo mau, ya Hmm. udah nggak ada gaji, nggak ada tunjangan. Satukan aja penghasilan supaya pensiun tidak kaget. Nah itu Oke. kan gajinya dulu ikut PNS ya, tunjangan tersendiri besar. Nah jadi jangan dilihat yang 2 jutanya, coba tanyakan yang tunjangannya. Maka saya termasukkan, kalau nanti kinerjanya para hakim bagus di Jakarta mulai Juli itu, Hmm. saya kira satukan gaji sama tunjangan supaya Oke. pensiun mereka tidak kaget. Baik. Sekarang itu kan di Nina Bobokan soalnya gajinya kecil itu yang ditonjolkan, ya Oke. 2 juta. Orang tidak menonjolkan coba. Tunjangannya cukup besar Tunjangannya itu gitu lebih ya? besar, heeh. Jadi yang dibawa ke rumah itu lebih besar, bukan. Jadi jangan mau dibohongin ya. Baik. Ya soalnya 27, 2 juta lah. Tunjangannya kok nggak diliatin. Maka saya sudah mengatakan lebih baik gaji sama tunjangan disatukan. Jadi Oke. itulah penghasilan gaji hakim misalkan 20 juta, 30 juta, tapi sekaligus. Tapi tadi sejak awal berbasis kinerja. Dia menegakkan hukum dan keadilan, Oke. bukan jadi penegak hukum yang membalikan hukum tadi, Iya, karena iya. penghasilan mereka keadilan kan. Secara sederhana mungkin bisa kami digambarkan dari Anda, Kang Asep. Berapa sih take home pay dari seorang hakim di Republik ini, apalagi di PN Jakarta Pusat? Kalaulah nanti naik 280%, ini siapa yang akan mendapatkan ini, 280% gaji hakim ini? Itu kan tadi dibilangin oleh Prabowo yang paling kecil. Kalau 29% ada 2 juta termasuk kecil kalau menurut saya. Ya saya kira termasuk kecil ini. Ya coba hitung aja. Anggaplah 300%, berarti 3 kali lipat, 6 Ah. juta kan. Oke, Nah, dari 2 jadi 6 juta 6 gitu ya? itu Hmm. jadi 6, karena kan anggapnya Oke. 3 supaya gampang hitung ya, karena matematik saya agak blow on gitu kan. Jadi kalau berarti 3 kali lipat, kali 2 lah, udah kali 6 atau jadi 8. Oke. Itu kan sebenarnya masih kecil sekali lagi. Tapi kalau nanti katakanlah sampai saya 30 juta, saya sangat setuju. Bahkan 50 juta saya setuju. Cuman masalahnya, selama mereka tunjukkan kinerja, ya nggak bisa. Ya, makanya tunjukkan dulu mereka, contohnya yang paling gampang, bulan Juli inilah hakim-hakim yang akan diturunkan di Jakarta etalasenya, lihat. Tidak hanya diperlu, semua hakim biar sama, tidak hanya terpencil atau yang baru, termasuk hakim-hakim senior. Tapi percaya, tapi kalau selama kinerja, orang kan sama tuh penghitungan orang ekonomi pasti ketika menghasilkan penghasilan remunerasi itu kan berbasisnya kinerja, bukan karena mereka sering dibebaskan, mereka tidak naik. Itu dasarnya nggak masuk akal, nggak rasional penghitungannya. Makanya kalau rasional tadi saya katakan, kalau kinerja sudah jelas, digaji berapapun, rakyat sudah puas karena penegak hukum menegakkan hukum dan keadilan, saya kira tidak akan menemukan protes gitu kan. Sekarang kan disenyumin oleh orang, ini jangan-jangan omong-omong, jangan di PHP-in. Kalau di PHP-in juga nilai cuma kecil. Kalau 280 dari 2,7 atau 2,6 atau 3 juta lah ya. Oke. Nah itu untuk hakim-hakim daerah. Nah sementara hakim yang udah golongan pangkat udah gede, nah Baik, nanti akan baik. jadi transaksi naik. Yang kayak kemarin 60 miliar yang dibohongin sekian triliun itu kan. Baik, baik. Sayangnya waktu kita sangat pendek, saya harus nanya singkat juga Ya. untuk terakhir untuk closing statement juga terhadap Anda. Apakah nanti kualitas kinerja pengadilan dalam menyidangkan kasus akan lebih maksimal? Anda tadi kayak nampaknya masih pesimis ya, bukan soal gaji ya untuk melihat integritas seorang hakim. Tapi bagaimana kemudian optimisme dari kenaikan gaji hakim ini untuk melihat kualitas pengadilan di Republik ini, Kang Asep? Ya, justru dengan dikasih remunerasi dinaikkan gaji, ya hakim-hakim harus waspada. Jangan seperti yang di daerah kan, kemarin kejadian daerah masa hakim ngutus suruh bersihkan masjid. Jadi sekali lagi justru menimbulkan motivasi bagi para hakim dengan gaji naik supaya kerjanya benar. Ini reward, supaya rewardnya tadi saya katakan. Saya setuju, 50 juta aja setuju. Tapi kalau Anda ya dari motivasi tidak menimbulkan punishment, ya hukuman bagi Anda karena Anda telah mencederai hakim-hakim baik, ya percuma gaji naik. Ya. Jadi orang jadi hakim itu akhirnya nunggu penghasilan. Padahal gaji hakim itu adalah pilihan. Ya gaji segitu ya terima. Tapi tadi
patokan dunia tuh sama. Gaji dimanapun hakim itu harus tertinggi. Oke. Ya paling tinggi dari semua, termasuk lebih tinggi dari presiden, termasuk dari BUMN. Oke. Tapi kalau kinerjanya kecil, ya nggak layak dia dapat kecil. Ya yang dapat besar gitu kan. Oke. Harusnya tadi berbanding balik sekali katakan. Hakim tunjukkan kinerja Anda. Nah kalau Anda sudah digajikan naik masih maling, ya sikat. Sikat begitu kalau ada kasus mafia besar begitu yang akan Ya, diungkap tadi. begitu ya. Terakhir Karena mungkin mereka sedikit saja bermartabat, Kang Asep. bukan bermartabat ya. Ini demi menaikkan gaji para hakim, anggaran lembaga lain justru seperti TNI, Polri juga bisa dikurangi. Ini bagaimana kemudian dampak ini dari Ya itu perspektif ngawur. Anda? Ya anggaran itu kan tadi saya bilang Kementerian Keuangan pasti ngitung untuk apa institusi lain, Baik. untuk polisi, untuk hakim, untuk jaksa. Kan ingat ya, kenaikan gaji hakim harus diikuti oleh gaji panitera dan pegawai pengadilan dan termasuk pegawai di Mahkamah Agung. Itu Oke. beban berat. Apa mau ditarik lagi dari institusi lain, dari kepolisian? Itu jangan, makanya harus tadi hati-hati ketika menaikkan gaji. Tapi kalau Oke. ketika penegak hukumnya benar, siapapun pasti akan apresiasi. Tapi kalau selama tidak benar, selama itu pula akan menjadi terdengar sayup-sayup. Baik, kita aminkan begitu ya, gaji hakim naik, Ya. kinerja makin baik. Aminkan saja begitu ya, kita optimis dengan Ya. hal tersebut, kualitas pengadilan akan tetap baik ke depannya dengan gaji ini yang dinaikkan ini. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami Sama-sama. di Newsroom. Suatu kehormatan sudah meluangkan waktu. Kang Asep Iryawan, mantan hakim. Selamat sore, assalamualaikum. Ya. Sore, waalaikumsalam.